Indonesia. Saya mau nanya nih, mudah-mudahan nanti dijawab nih oleh orang yang nonton kanal Anda. Di negara mana yang orang tidak boleh menonton ketika kesebelasannya tanding away? Jawabannya di Indonesia. Itu salah satunya. Nggak tahu, siapa tahu masih ada. Nah, bagi saya Effendi Ghazali, Bung Toel itu pada awalnya adalah seperti Rocky Gerung dalam kancah komunikasi politik. Wah, waktu dia tampil orang bilang, apa sih dia orang ngomong, kita gitu, ada yang mau marah, keras terhadap dia. Ternyata sebagian asumsinya terbukti loh. Orang yang mau ngaduin dia ke polisi malah sekarang agak bela-bela dia misalnya. Kalau ada pelatih nasional kita diberikan kecepatan naturalisasi yang sama, difasilitasi semua proses naturalisasinya, bisa semalam jadilah, jangan semalam lah, seminggu lah, ya. Prosesnya kurang lebih sama apa enggak? Ini nama forumnya tuh tipis-tipis. Nanti kan kita sama-sama Liverpool. Yang pertama Liverpool yang sudah menderita, jangan ketawa-ketawa. Apa? Saya tahu senyuman Anda itu berat. Ya. Karena saya pernah di posisi Anda. Ya kan? Terus yang kedua supaya aman kita. Nah, ini saya bawa baju yang ilmiah aja, tapi soccer. Cornell, soccer. Red juga tapi itu. Red, iya. Saya tuh Liverpool itu kan. Iya kan? Menderita kan? Ya musim depan milik kita lah. Enggak, menurut lo pelatih baru tuh gantiin si Klopp gimana? Si Arne Slot. Saya kan harus melihat track recordnya agak panjang gitu. Ini aja saya lihat sampai 78 gitu. 78 tahun. Iya kan, iya dong. Jadi iya sebetulnya sih Leverkusen yang bagus tuh, pelatih Leverkusen ya kalau. Leverkusen si Zabi. Orang tuh kalau menang enak bikin istilah apapun. Coba lu nyari istilah buatnya kalah coba. Zuza. Apa dong? Mau bahas apa? Jangan sampai saya yang ngambil alih YouTube. Enggak, gue sih asik-asik nama juga tipis-tipis. Ya. Ini tadi dari Liverpool ya, terus ke sepak bola nasional. Oke, ya. Ini kan gue waktu itu pernah bilang kita ini masih kadarnya ini masih menang terus aja, belum juara. Nah, menurut Bang Ege kan saya selalu kalau ini saya ulang-ulang karena lagi pendekatannya ilmiah nih. Saya kalau mau dimarah-marahin nggak apa-apa, tapi pendekatannya dulu. Jadi sepak bola itu saya bayangkan sebagai 3 bagian. Bagian paling atas itu kalau Anda mulai dari atas namanya metodologi, karena kita sama-sama pengajar. Bapak-bapak dan ibu semua teman-teman pecinta bola yang bukan pengajar, metodologi yang paling atas itu induktif, berpikir dari hal-hal yang khusus baru ke yang umum. Nah, kalau yang bawah itu deduktif, berpikir dari yang umum-umum ke khusus, basisnya teori-teori. Di tengah-tengah level praktek, ya empirik lah namanya praktek. Nah, level-level yang menghubungkan antara atas dan bawah. Nah, teman-teman kita yang sekarang ini di PSSI, khususnya Pak Erick Thohir dan kawan-kawan, serta semua orang yang mencintai mereka, nggak apa-apa dong. Itu ingin mengatakan kita tuh perlu prestasi lebih dulu. Prestasi lebih dulu, menang lebih dulu, kebanggaan nasional lebih dulu. Nanti kurang lebih efeknya itu trickle down lah, supaya jangan terlalu banyak istilah. Trickle down agak mengarah ke orde baru gitu ya. Dan politik tuh ya, trickle down dulu. Ya kan tetesan-tetesan gitu ya, ekonomi juga. Nah, tapi balik. Nah, apa yang paling atas nih, apa wujudnya kebanggaan itu? 2 dong. 1, ranking FIFA. Naik kan? Makanya suka diomelin ya. Ranking FIFA-nya naik, jadi jangan terlalu banyak kritik. Enggak, itu ranking FIFA-nya naik, kita semua baik ya. Satu lagi apa coba? Pernah juara loh kita, Indra Safri yang waktu itu ada juga Sintayong supervisi, tapi coachnya Indra Safri di SEA Games. Setelah 91, berarti berapa puluh tahun kemudian baru menang lagi SEA Games dapat. Nah, itu satu-satunya piala yang kita rengkuh. 2022 ya? 23 kali ya? Ya pokoknya 22 lah. Itu megang piala lagi, satu-satunya piala loh. Coba sebutin piala lain. Ada ya. Nah, tetapi pada sisi lain ada kebanggaan bisa lolos Piala Asia dan senior ya. Terus bahkan bisa lolos kualifikasi nih.
Itu masih di perjalanan. Pertama kalau itu saya tetap akan berpikir kritis. Oke. Saya Nah, lagi terus. lolos Piala Asia Senior, keluar dari grup. Sepak bola adalah momentum, artinya Anda harus bisa memanfaatkan momentum. Terima kasih ke Kyrgyzstan begitu. Ya. Kalau nggak ada gol pada detik terakhir itu kita nggak masuk. Tapi Dari sepak bola ada kebetulan ya. sepak bola itu memanfaatkan kebetulan, memanfaatkan momentum. Bagaimana Anda strategik namanya atau taktis. Sesudah itu ini Piala Asia U23 Ya. kan luar biasa. Ya. Setidaknya 2 belum pernah menang lawan Australia. Sekarang sudah bisa, dan lebih daripada itu memutus prestasi Korsel tidak bisa berturut-turut sejak 1992 ketika U23 sudah mulai diberlakukan di Olimpiade, tiba-tiba dia nggak masuk Olimpiade lagi. Semakin bermasalah lah sepak bola Korsel setelah ada persoalan antara Son dengan seniornya yang main pingpong, takut ganggu waktu istirahatnya Son. Jadi itu sangat penting karena seorang Korea Selatan sendiri, Coach Sintayong memutus. Itu kan tradisi negaranya gitu ya, lepas dari adu penalti itu kan sebetulnya relatif agak, orang bilang untung-untungan kalau adu penalti, tapi kan tetap ada strategi dan memanfaatkan momentum, tapi bukannya itu paling atas. Nah kemudian ada di bagian tengahnya yang semua orang harus melakukan. Anda mau induktif kayak mau deduktif, yaitu kompetisinya berlangsung seperti apa, bagus atau tidak gitu. Nah kita itu nomor 26 di Asia. Dan ketawa-ketawa nomor 26 itu Diserang lagi gitu. ya, terutama karena ada 2 kolom katanya dari 5 kolom yang kosong. Misalnya kita nggak ikut serta di beberapa hal lah gitu, tapi kan tetap artinya itu harus ada perbaiki. Percepatan naiknya ranking, percepatan naturalisasi harus diimbangi dengan percepatan kualitas kompetisi. Pertanyaan saya yang selalu paling kritis adalah sepak bola diciptakan kurang lebih sekitar tahun 1700 mungkin ya, tapi yang tercatat itu 1863 kurang lebih gitu. Katanya ada dari Cina, tapi ibunya Inggris kurang lebih gitu. Cina pertama tapi ibunya Inggris. Dengan sepak bola modern itu diciptakan oleh manusia kan, untuk manusia, untuk membuat manusia berbahagia, berolahraga, lebih sehat, bukan untuk membenci, menyakiti manusia lain. Sehingga saya mau nanya nih, mudah-mudahan nanti dijawab nih oleh orang yang nonton kanal Anda, di negara mana yang orang tidak boleh menonton ketika kesebelasannya tanding away? Jawabannya di Indonesia. Itu salah satunya. Nggak tahu, siapa tahu masih ada. Nah, jangan ketawa. Saya sedih. Ya. Enggak, saya itu ketawanya ketawa sedih. Nah, ya benar. Saya pernah berada dalam posisi Anda dan saya tahu itu berat. Ya. Kata Pak Prabowo kepada Anies Baswedan. Jadi maksudnya itu, ini harus kita mulai pikirkan. Akselerasi di level mengejar prestasi dan akselerasi di level meningkatkan ranking sama hal-hal lainnya itu harus seimbang dengan bagaimana kompetisi kita juga bisa mengejar tidak 26 lagi nih ranking. Dan kemudian kompetisi itu basis semua hanya situ. Ditambah lagi dengan yang paling bawah ada FIFA Development Pact, jalur pembangunan sepak bola FIFA, dan kita semua tahu kata kuncinya itu adalah kalau Anda mau yang agak enak, EPA, EPA gitu ya. Ini lagi deketin nih, serius kelihatannya. EPA itu ya, Elite Pro Academy, atau sederhananya aja kita SSB nih, sekolah sepak bola. Oh ya kan, jadi gampang. Di bawah itu banyak sekolah sepak bola yang didukung dengan keterlibatan. Kita SSB dari kecil, Betul. kan timnas naturalisasi. Oh iya, makanya itu harus satu kesatuan, pelan-pelan. Baru sampai ke sana nanti. Itu bagian yang paling kontroversial, yang paling berbahaya itu. Jadi bahwa ini SSB harus didukung oleh semua, Asprof, Askap, Askop, itu harus bekerja membangun SSB ini, dan harus ada kompetisinya. Mau disebut EPA juga nggak apa-apa lah, tapi intinya ada kompetisi yang sungguh-sungguh dan mereka didukung sepenuhnya. Nanti dari situ ya ada kaitannya dengan EPA tadi, supaya bisa terus mensuplai pemain-pemain yang ada dalam kompetisi ini, dalam kompetisi yang kita. Nah sekarang balik nih, langsung aja, nggak boleh terlalu panjang kan. Apakah naturalisasi itu boleh terus-terusan atau tidak? Terus-terusan nggak apa-apa. Kalau Anda juga melakukan kecepatannya sama pada deduktifnya. Jadi maksudnya gini, ini terus-terusan dinaturalisasi karena apa? Karena kebutuhan. Ada yang bilang karena politik, itu lain lagi. Itu nggak tahu lah, nggak bisa ditolak juga. Tapi intinya
Kalau orang bilang naturalisasi terus-terusan, jawaban pembenarannya ada 3. 1, yaitu kan FIFA nggak membuat itu terlarang. Oke. Kalau terlarang kita kena hukuman dong. Ya. Nah, yang kedua, kalau negara lain iri, orang lain iri, kalian naturalisasi juga dong. Mungkin sudah telat. Ya. Tapi yang ketiga, ada 3 ini 3A, 3B. 3A ini adalah, kan nanti itu batas atasnya adalah ketika orang boleh mempunyai 2 paspor atau boleh masuk 2 timnas. Anda mau masuk, misalnya nih ada pemain nih, terus ditawarin, Anda mau masuk timnas Indonesia atau timnas Belanda? Senior loh ini. Nah, Anda kan akan memikirkan apakah patriotisme, cinta tanah air nomor 1, atau gaji, atau kemudian kesejahteraan, level bertandingnya dengan teman-teman seperti apa, itu kan dipikirkan bersama. Jadi ada ambang batas ketika orang diberikan sebuah pilihan, dia memilih berdasarkan patriotisme, cinta Indonesia, sehingga memilih paspor Indonesia, timnas Indonesia, atau yang mungkin timnas Belanda, paspor Belanda gitu. Ya, ini yang ketiga, itu akan menjadi batas. Maksud saya batas itu gini, kalau kurang lebih para pemain itu saya lukiskan 3 tingkat lah ya. Sangat baik, agak baik. Kalau yang mau dinaturalisasi. Kalau Anda dapat yang agak baik ini, maka ketika dia bermain di level Asia Tenggara aja terlihat bagus tuh. Ya kan? Tapi kalau yang baik betul, ya, itu dia bisa main di level Asia mungkin. Kalau Anda dapat yang sangat baik ke Piala Dunia juga ayo tuh. Nah, tapi kalau pemain agak tanggung, ya artinya kurang lebih begitu. Tapi, nah dia nanti itu ketika di Asia Tenggara dia bisa main bagus tuh. Melawan Uzbekistan udah mulai agak kurang kelihatan. Jadi itu ada ambang batas, itu kan ambang batas biasa aja. Latihan di klub mana, tingkat prestasinya seperti apa, pilihan-pilihan dari dia dan orang tuanya. Kemudian juga lebih daripada itu kan ada bayaran-bayaran, jaminan dan lain sebagainya, kebanggaan. Punya peluang masuk ke Piala Dunia. Anda bisa bayangkan Ronaldo itu selalu bangga membela Portugal, tapi peluang untuk jadi juara dunia kan nggak banyak itu. Ya kan? Itu Eropa ya? Iya, Portugal untuk jadi juara dunia sering kali ke Piala Dunia, tapi peluang buat jadi juara dunia sebagai tim kan kurang itu. Nah, jadi naturalisasi ini silakan aja terus-menerus asal kecepatannya sama dengan kecepatan membangun kompetisi yang baik, sama kecepatan membina football development itu dengan sekolah-sekolah. Jadi kalau ada yang nyinyir soal di bawah ini, yaitu towel dan handset misalnya, nggak apa-apa, ya kan? Termasuk juga kalau ada yang nyinyir dengan kami mau naturalisasi terus, nggak apa-apa juga gitu. Nah, teman nanti kita kan bertemu sama-sama pas nonton di lapangan bola. Nah, 6 Juni kita ketemu. 11 Juni kita ketemu. Nah, kadang-kadang perasaan orang suka terusik ketika ini Hansan kata kuncinya. Mau nggak ngelihat 11 orang itu semuanya naturalisasi? Atau berapa boleh perbandingannya gitu? Ya, apakah kayak PBN ada batasnya? Ya, misalnya kita boleh nggak 92 atau 83 gitu. Nah, itu baru bicara soal kerangka tim gitu. Ada yang bilang nggak boleh gitu. Kalau saya sih sementara asik-asik aja, asal saya lihat ada tanda-tanda kompetisi ini baik, ada tanda-tanda SSB-nya baik. Masalahnya bagi saya belum melihat itu 2 itu baik gitu. Itu mohon maaf ya, kalau ada yang mau marah-marah silakan. Itu bahwa marahnya di sini dong. Nggak apa-apa, nanti di tempat saya juga boleh. Kompetisi itu kan betul bapak-bapak dan ibu. Kapan kita lihat tanda-tanda bahwa paling tidak ada pendidikan bahwa supporter kita bisa away nonton. Itu sepak bola diciptakan oleh manusia untuk disaksikan oleh manusia, dimainkan oleh manusia, supaya manusia saling mencintai manusia. Football is for everyone, is fun ya kan, dan bukan ini tidak boleh rasis, nggak boleh penuh dengan kekerasan, apalagi menyiksa orang lain. Bang, ya, SSB parah ya. Parah. Ya itu tapi pembinaan belum banyak gitu ya. Nah, tapi menurut gue liga kita nih ada mendingan lah. Bahkan ada beberapa klub yang mempersiapkan sampai level merchandise tuh. Luar biasa. Pokoknya itu oke, cuma kan secara keseluruhan gitu. Nah, makanya saya bilang waktu kemarin saya bercanda presidential club. Oh, jangan-jangan maksudnya presiden udah mulai membantu klub-klub bola sekarang gitu. Itu tadi kan sempat nyebut Bung Toel. Ya. Emang kenapa sih kok Bung Toel diomel-omelin tuh? Gak apa-apa kalau menurut saya Bung Toel kan itu sempat ngebelain Bung Toel juga tuh. Saya bukan dalam konteks ngebelain, tapi saya mau bilang gini, bagi saya Effendi Ghazali, Bung Toel itu pada awalnya adalah seperti Rocky Gerung dalam
kancah komunikasi politik. Wah, waktu dia tampil bilang, kok apa sih dia orang ngomong kita gini, ada yang mau marah, tas terhadap dia. Ternyata sebagian asumsinya terbukti loh. Orang yang mau ngaduin dia ke polisi malah sekarang agak bela-bela dia misalnya ya nantalan lah ini. Belum tentu juga bayangan saya tentang Towel itu betul-betul terjadi, karena Towel sendiri bilang Rocky Gerung itu dewa. Tapi lepas dari itu yang mau saya katakan, biar saja orang ini berada pada posisi membicarakan hal-hal yang seperti itu. Nah, kita kemudian ikut mendukung naturalisasi misalnya, tapi ketika di lapangan nanti sama-sama kita kan suka bertanya tuh, bolehkah 11 naturalisasi? Kalau saya untuk sementara ya 83 mungkin. Ya kan? Kan kalau udah 11 sudah cukup tuh kan. Cuma kan kadang-kadang yang dimainkan di first team itu nggak semuanya naturalisasi, tapi kalau 11-11 itu udah ada gitu Bang. Karena itu ketika kita lihat 83 misalnya, 8 naturalisasi 3 yang bermain di liga lokal gitu, apakah kita setuju apa enggak, atau kita ada batasan. Nah, bahkan ketika sampai hal-hal yang pribadi nanti, Hernando dulu apa Martin Pes? Nah, itu maksudnya. Itu menarik juga kan? Atau nanti diambil jalan tengah, Hernando dulu dipasang, terus Martin Pes di kedua, udah kan? Nah, tapi lepas dari itu, biarkan ini berjalan, biarlah Towel tetap Towel. Prosesnya. Iya, Towel itu bicara soal deduktif menurut keilmuan, yang lain ikut berbicara soal induktif. Sementara kita memperhatikan tengahnya, kalau saya agak tengahnya lah, kompetisi dan SSB itu penting. Sambil saya nikmati kerja keras dari Erick Thohir, kemudian Sintayong. Jangan lupa Indra Sapri. Indra Sapri ini bekerja di level deduktif maupun induktif ya. Dia direktur teknik sekarang. Saya nggak mengapal tuh posisi-posisi orang, karena direktur teknik lagi dicari ya. Tapi proses menuju perbaikan sepak bola sedang dilakukan saat ini. Oh, menurut saya itu mereka sedang melakukan dengan agak berat di induktif, agak berat di pengejaran naturalisasi dan kemudian pengejaran peringkat FIFA. Nggak apa-apa juga, itu membanggakan orang bisa buat. Kita tuh lagi butuh yang seperti itu bangsa ini. Kita butuh juara atau butuh menang? Dua-duanya. Anda nggak bisa dapat juara kalau nggak menang, tapi Anda bisa menang walaupun nggak jadi juara. Nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga dong. Ada peningkatannya. Kalau di Piala Dunia Anda kan nggak bisa juara. Pada saat ini marah lagi orang. Suatu saat bisa, tapi pada hari-hari ini belum. Oke, ini pertanyaan terakhir. Piala Asia juga belum gitu misalnya. Ini agak sensitif. Waktu itu Toel pernah bilang saya tuh, buzzer ini sudah masuk di dunia sepak bola. Bang Ege gimana nggak? Buzzer masuk di seluruh lapisan kehidupan. Jadi apalagi kalau sepak bola itu saya suka dikasih gambar sama teman saya. Sepak bola itu ada dua. Kalau Anda lihat ada orang ada orang celana bola, tapi kemudian berpidato seperti tokoh politik atau dibalik. Ya orang itu lagi pidato seperti orang bola, di bawahnya sebetulnya lagi bawa koper politik. Jadi, nah buzzer tetap saja bisa masuk. Bahkan ini ada pelatih gitu datang dari satu negara, misalnya komplit bawa 10 orang, itu sudah ada tenaga yang mengelola media sosial. Mengelola pencitraan. Ya, satu kelompok menjaga pencitraan. Iya, di beberapa negara begitu ya, di beberapa negara nih. Jangan spesifik loh. Nggak perlu disebut. Nah, dan itu Anda harus hadapi dengan dua hal, yaitu yang pertama, sadarilah bahwa itu fakta. Pada saat ini datang komplit loh dengan pasukan seperti itu. Dan yang kedua, justru kita butuh orang-orang seperti Towel untuk mengingatkan kita bahwa ini ada dua jalur, bapak-bapak dan ibu-ibu para pecinta bola induktif. Nggak ada salahnya. FIFA aja nggak ngapa-ngapain, presiden FIFA aja ikut nonton. Untung cuma berapa pemain naturalisasi seperti itu ya kan. Tapi kan nggak apa-apa juga. Itu dengan beberapa pemain naturalisasi aja udah sampai ke semifinal. Nah, ditambah dengan pada bagian lain, kalau ribut-ribut soal naturalisasi juga negara-negara lainnya nggak apa-apa. Nah, di penghujung ini penting banget. Dengan ini bisa menimbulkan kemarahan, tapi jangan sesaat, maksudnya bisa menimbulkan pola pikir yang lebih besar lagi bagi kita. Kalau ada pelatih nasional kita diberikan kecepatan naturalisasi yang sama, difasilitasi semua proses naturalisasinya, bisa semalam jadilah, jangan semalam lah, sebulan ya. Prestasinya kurang lebih sama apa enggak? Ya, berarti mesti dikasih kesempatan tuh pelatih yang lain. Kalau ada nanti kesempatan lain, saya mau keluar dengan ide yang lebih gila. Jadi harus tunggu handsat selanjutnya. Tapi ujung dari pertanyaan apa nama ini?
kanal YouTube-nya Hensat pasti. Kan Satria Satrio, tipis-tipis. Tipis-tipis. Nah, yang mau saya katakan karena ini tipis-tipis, ujungnya ada lagi nih, Sat. Semua pencinta bola, bapak, ibu, saudara-saudara saya semuanya, dimanapun, klub apapun yang Anda dukung ya, dalam dan luar negeri, saya mencoba berpikir ilmiah. Boleh nggak kita coba bawa suatu waktu kita berikan pelatih nasional banyak loh yang hebat-hebat. Saya pengagum, selain pengagum Sintayong, pada saat yang bersamaan saya pengagum Endra Safri, Fahri Husaini, dan Haji Santoso. Haji Santoso, ya, dan Neil Mezar dulu ada ya. Tapi salah satu atau salah dua dari mereka nanti diberikan fasilitas yang kurang lebih sama. Boleh naturalisasi dengan kecepatan yang tinggi juga, sambil menggabungkan strategi-strategi barunya ya. Dengan mungkin dia maunya 55 misalnya, 65 kok 10 main bola 11 gitu ya. Atau apapun lah. Mungkin nggak kita mempunyai lebih banyak peluang dan lebih banyak kesempatan menang, memperbaiki peringkat di berbagai kesempatan yang ada atau turnamen yang ada. Misalnya menangani, kenapa sepak bola putri nggak naturalisasi sekarang? Ya. Masa Anda tega 06, 012, 09? Kasihan. Nah, diberikan kepada pelatih nasional yang bersama-sama dengan pelatih Jepang ini, saya belum hafal namanya, mohon maaf. Itu kemudian ada naturalisasi juga atau ada percepatan juga di samping membangun kompetisi buat sepak bola putri. Mungkin nggak itu? Ini tipis-tipisnya di situ nih hari ini. Pelatih lain dikasih tim medsos juga. Apanya? Kelemahan Anda ya, Anda tuh nggak bangun tim medsos. Iya. Tapi kan itu orang suka gitu tuh. Datang, oh saya syaratnya jadi pelatih, tapi boleh ya ada bagian tim medsos juga, pokoknya di hire semuanya. Nah, itu tergantung dari standing atau negosiasi Anda, tapi sah-sah saja dalam sepak bola modern. Tapi maksud saya, ayo kita berpikir sama-sama ya, para pendukung sepak bola dimanapun ada lingkaran itu. Anda boleh mulai dari hal-hal yang khusus atau mulai dari hal-hal yang mendasar, tapi kita ketemu di tengah-tengah, yaitu tadi kompetisi kita jalan lancar, kita bisa nonton sepak bola away ya, maupun sebagai host dengan gembira karena sepak bola is fun, is for everyone, dan itu kemudian diciptakan oleh manusia untuk membahagiakan manusia lain. Dan kemudian termasuk juga, ini agak penting, saling kritik, saling menilai dalam sepak bola itu nggak apa-apa loh. Coba Anda bayangkan, dengan ini kita tutup mudah-mudahan. Coba Anda bayangkan kalau Anda datang ke stadion bola, tapi tuh perasaan nggak memihak. Agak bahaya juga itu. Aduh, siapapun yang menang nggak apa-apa. Kayak ke kondangan dong. Kondangan kan gitu tuh, kita nggak boleh memihak kan. Memihak juga, mempelai. Itu kan undangannya. Tapi kan nggak boleh memihak. Ada di pihak mana gitu. Tapi betul nggak boleh memihak. Cuma nonton bola, tapi nggak memihak. Yang menang Korea ya ayo, menang Indonesia juga boleh. Gitu gimana coba? Kan diciptakan oleh manusia, dimainkan oleh manusia, dinikmati oleh manusia, boleh saling bullying, tapi tidak boleh saling menyakiti, dan pada ujungnya semua kritik itu juga kita terima dengan sehat. Oke, sportif, Portal Big Red, dan Indonesia itu red and white. Ya, oke, itu tadi canggih ya, Profesor Effendi Ghazali. Nah itu nanti kita dengarkan lagi petuah-petuah beliau. Di selanjutnya ada gagasan yang lebih revolusioner, tapi nanti. Ya, canggih ya, Sama-sama saling maskul tipis-tipis. Ya, assalamualaikum.